Hai guys, bagi semua gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUSD setelah satu hari Trump menunda ya tarif yang mau dia implementasikan kepada Meksiko dan juga Kanada. Oke. Kalau kemarin market benar-benar dump and crashes ketika sesi Asia ya. Sesi Asia itu benar-benar semua market kebakaran karena menurut gue itu reaksi pasar dari apa yang dilakukan oleh Trump. Tapi malamnya semua market rebound lagi. Oke, jadi kita bongkar analisanya sekarang juga. Oke guys, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, welcome. Ini adalah channel Arah Market, di mana gue berbagi analisa pribadi gue, pandangan gue terhadap market. Dan analisa ini hopefully bisa menjadi insight buat kalian semua. Tapi kalau misalnya pandangan kalian juga berbeda terhadap analisa gue, ya nggak apa-apa. Oke, karena setiap orang punya pandangan masing-masing. Dan hari ini kita udah masuk ke dalam hari kedua di bulan Februari. Setelah di bulan Januari kemarin, gue bikin analisa mana ya ini. Ini adalah perjalanan buat XAUSD setahun ke depan. Kalian bisa tonton video di sini. Dan bulan ini kita update lagi sih sebentarnya ya. Sebentar lagi gue akan update lagi perjalanannya. Karena memang udah waktunya untuk di-update. Tapi ini hanya khusus untuk member only videos. Jadi buat kalian yang pengen nonton silahkan mampir dan klik di sini. Hai guys. Ya, langsung join level 2. 39.000 only per bulan. Untuk menikmati konten-konten yang member only videos. Oke. Dan kalau misalnya kita melihat berita terbaru ya. Mexico and Canada announces 1 month pause in threatened Trump tariffs. Gitu. Jadi pada dasarnya memang udah kita prediksi Donald Trump di pemerintahannya itu selalu mengedepankan bagaimana ekonomi di Amerika itu bisa maju. Gitu. Salah satunya adalah dia punya pandangan untuk mengembalikan semua yang biasanya outsourcing ke negara tetangga balik bikin di Amerika gitu. Tapi efeknya otomatis kita tahu nih sekarang apa sih alasan Amerika itu outsourcing ke negara tetangga. Satu, karena negara tetangga costnya lebih murah. Kedua, sumber daya alamnya juga nggak semuanya ada di Amerika. Oke. Dengan adanya outsourcing ke negara-negara sebelah, mereka bisa dapat harga yang lebih murah. Cost COGS barang yang lebih murah itu bisa masuk Amerika dengan harga yang lebih affordable. Tapi dengan adanya tarif impose terhadap negara-negara tetangga ini, otomatis membuat Amerika sebenarnya, ini kalau menurut gue sih dua sisi ya, ini sort of kayak backfire buat Amerika sendiri. Karena otomatis mereka melimitasi akses terhadap barang-barang sumber daya alam yang mereka nggak miliki. Karena mahal. Memang iya mengantisipasi supaya barang-barang dari luar itu nggak masuk ke dalam Amerika sehingga menjaga ekonomi lokalnya, which is good. Tapi dalam konteks yang skala lebih besar lagi, ya semua barang akan jadi mahal. Ketika barang jadi mahal, ya artinya kan menghantui nanti daya beli dari konsumennya, gitu. Ini ada beberapa video yang gue dapetin ya. Ini kita tonton bareng-bareng. Ini Justin Trudeau, ini adalah PM-nya ke Kanada ya. Di sini. Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real. Oke, Justin bilang bahwa ini ada consequences buat kalian gitu. Di mana consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at will put your job at risk. Karena apa ya? Otomatis bakal berkurang ya. Karena jadi kayak orang-orang Amerika yang di Kanada pasti akan terganggu tuh. Risk. Potentially shutting down American auto assembly plants. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Kanada, yang perusahaan-perusahaan Amerika gitu yang di Kanada pasti akan di shutdown gitu. Karena apa? Ya udah gak masuk akal harganya untuk bisa mengimport gitu. Import ke Amerika. Semua manufacturing facilities juga akan terkena karena harga akan naik. Including food, grocery store, gas at the pump.
Oke, semua naik. They will impede your access to an affordable, supply of such vital goods crucial. for U.S. security. Artinya sumber daya alam, tadi gue bilang sumber daya alam yang ada di luar masuk ke Amerika itu akan sulit. Jadi sebenarnya melimitasi Amerika sendiri juga. Backfire lah. Such as nickel, potash, uranium, steel. Uranium, steel, aluminium, yang ini ada di Eropa ya. Di Kanada juga ada pasti. They will violate the free trade agreement. President and I, along with our Mexican partner, negotiated and signed. The better path. Ya, jadi the better path is to partner. Nggak bisa egois kayak gitu. Tapi di sini Trump juga ngomong, EU. You want the truthful answer or shall I give you a political? Shall I give you the political answer? Yes. Absolutely. Dia bilang di sini. Absolutely. The European Union is treated so terribly. Don't take our cars, they don't take our farm products. Essentially, they don't take almost anything. Jadi mereka, Trump bilang kayak gara-gara EU mereka ngambil apapun dari kita, jadi kita defisit. Di sini European Union it should be market reaction, dibilang karena tarif. No, Trump santai aja gitu kan. Ya omongannya ya santai, dia mah santai aja coy. Ya, market yang pusing ya. The word tariff is a very misunderstood word. Misunderstood word. Dibilang kiddingly, but it's one of the most beautiful words. Mama kau beautiful word. Oke. Jadi keputusannya semalam ya, Mexico dan Kanada akhirnya 1 bulan di pause kenaikan tarifnya, tarif importnya. Dan ini memberikan angin segar buat market. Langsung kita lihat aja ke market reaksinya seperti apa. Bitcoin ya, Bitcoin kemarin itu ada di bawah di sini 91.000 bottom. Jadi nge-sweep, benar-benar nge-sweep. Kalau kita ngeliat di chart daily-nya, dia ngambil area di sini ya. Nih. Sebenarnya gue valid banget sih. Jadi dia memakan semua sell-side liquidity yang di sini, ngambil sampai di sini. Oke. Di sini juga ada demand. Oke. Di sini ada demand. Yang probably nggak gitu fresh, tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tusuk, rebound naik ke atas gitu. Maka next kita bisa aiming targetnya ada di atas sini. Next ATH. Ya, kalau misalnya dia berhasil naik terus ke atas rally ya. Gitu. Kemudian untuk gold. Ini gold yang menurut gue menarik. Karena apa? Secara month, jadi kita buka dulu dari month ya. Jadi secara month, kita ngelihat bahwa ini candle bulan Januari dan strong bullish, maka itu market akan bullish ya. Kemudian weekly kita ngelihat S1 weekly ada di sini. Kemarin itu sempat mampir ke pivot weekly. Jadi udah benar sebenarnya dia ngambil busur aja gitu. Ngambil busur aja pivot weekly, dia kemudian rally lagi ke atas ya. Bahkan udah bikin new all time high lagi ya. Sekarang pojoknya 28.30 gitu. Nah, apa yang terjadi untuk ini kemarin pivot daily, LB daily diambil, anomali down, S1 daily dia masuk ke dalam base di sini ya. Base ini langsung mantul ke atas lagi, bahkan membuat daily-nya Titanic. Kemarin LDR ya, pergerakannya super dahsyat sih kemarin tuh. Ini adalah range daily kemarin, maka kita bisa mulai plotting lagi untuk hari ini. Kita lihat pivot kita ada 2805, R1 kita ada di mana nih? 2839, 2840 ya. LB daily kita ada di sini, lebar sekali range hari ini. HB daily kita ada di sini. Oke. S1 daily kita ada di S1 daily kita ada di sini. Oke. Mana sih tadi? Tadi mana ya tadi? Oh, di sini. Mirip-mirip guys. Ya, oke. Oke, S1 daily kita ada di sini lagi. Apakah akan mungkin ke 781? Menurut gue sih enggak. Probably kalau dapat 2800, 2805 menurut gue itu sangat bagus banget ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan nih, kalau hari ini dia mentok di pivot, maka kenaikan akan bisa mencapai mengikuti range kemarin ya, bisa sampai 2863. Ini 2863.
Tapi kalau misalnya dia sampai ke 2800, balik lagi ke angka psikologis, maka bisa kenaikan sampai ke 2856 ya. Dan ini S1 daily. Kalau dia sampai turun ke S1 daily, balik lagi ke pivot weekly untuk retesting sekali lagi, maka bisa sampai S1 daily di 2839, 2840 ya. Itu range berdasarkan range kemarin. Oke. Tapi kalau misalnya kita mengacu kepada kemarin gue ngeliat area pantau gue itu ada di sini. Nah, menurut gue ini juga ada area range yang bagus ya, karena ini ada setup golden BBMA-nya di 2810 sampai 2801. Nah, ini area pantau yang bagus. Jadi menurut gue kita bisa tunggu area sini sebelum kita naik lagi. Dari sisi just good ya, area di sini, karena kalau kita lihat ke kirinya ini ada di sini. Ada area base ya, yang setelah ini ya ini masih oke. Kita masuk ke sini, mantul ke sini. Ini ujungnya berapa nih? Berarti 2001 ya, mirip ya 2001 ya. Itu kemudian kalau tunggu bentar, ini kita bersihin dulu. Kalau kita ngeliat di H4 ini menarik sekali karena ini gua hapus. Ini gue hapus. Oke. Penurunan kemarin itu adanya di area sini guys. Jadi previous supply ini di retest ya kan, karena ini di break. Oke. Karena ini di break kemarin. Ini di break. Ini di retest ke sini. Persis banget di area supply yang jadi base. Ini jadi di base di sini ya. Oke, terus lagi. Nah, sekarang karena ini juga di break kemarin, maka ini bisa menjadi area pantau kita. Nah, area persis sama dengan tadi kita marking. Ya, jadi area 2800 lah, angka psikologis menurut gua oke untuk kita sabar nunggu di situ, nunggu ada retracement. Tapi kalau misalnya nggak ada retracement juga di area di situ, maka gua akan lihat nanti secara timing di transisi nanti dari Eropa ke US itu ada di mana, maka kita akan entry di situ. Ya, untuk menuju NFP karena minggu ini akan jadi momentum untuk NFP juga ya. Karena posisinya udah all time high, maka antisipasi aja kalau misalnya ada koreksi lagi. Kalau buat gue gini, dengan posisi ekonomi USA yang saat ini sangat uncertain ya. Artinya gini, dengan ada tarif yang diimpose kepada negara-negara tetangga, European Union pasti terpukul, GBP pasti terpukul, dan seluruh market pasti akan terpukul karena DXY-nya menguat ya. Kalau kita perhatiin di sini, kemarin DXY sangat strong, tapi saat ini DXY juga udah kena weekly fair value gap-nya nih, yang udah lama banget ini di marking sama gua. Kapan nih? 2022 ya. Ini udah kena banget weekly fair value gap-nya di sini. Tuh udah kena di sini. Kemudian ya memang di sini ada dorongan kuat ya, ada setup CB1 sell. Kita ngeliat apakah dia berhasil membuat low lagi. Kalau misalnya dia bisa membuat low lagi, sebenarnya akan turun sih. Nih bisa turun ke sampai sini, baru mungkin naik lagi. Tapi secara struktur sih USD lagi mau naik ya. Gitu. Sedangkan kalau kita ngeliat USD IDR juga memuncak lagi. Jadi market strong USD, tapi juga membuat uncertainty. Jadi kalau buat kalian yang sering bilang kayak, oh DXY-nya naik, kok goldnya nggak turun kayak gitu. Gue sih nggak melihat korelasi antara DXY dan gold secara langsung linear ya, karena efeknya US dengan posisi dan kebijakan Trump seperti ini berpotensi untuk menaikkan harga-harga barang. Berarti ada inflasi lagi. Kalau inflasi lagi, berarti ekonominya nggak bagus dan seluruh dunia ekonomi nggak bagus, goldnya akan naik. Gitu. Jadi goldnya masih akan bullish ke depannya. Gitu. Makanya itu antisipasinya pergerakan untuk ke depan seperti apa, terus menerus gitu. Ini ada setup di sini kapan set daily ya. Nih bisa sampai 2902 sih. Ini masih kita marking untuk setup jangka panjang. Nih 2902. Yang sebenarnya jaraknya sekitar 1000 pips lagi dari saat ini. Ya, sekitar 1000 pips lagi dari saat ini. Gitu. Ini adalah maksimum nih. Dari ini ada setup CB1
ada ya dominan break buy-nya daily ya. 1 udah kena, 2 udah kena, 3 2902 secara outlook agak jangka panjang kita bisa ke arah situ. Oke. Tapi kalau kita ngeliat di H4-nya sendiri aja, ini dari swing high di sini ya. Nih, ini paling dekat. Nih, swing high di sini 1272 kemarin kan high, low, break atas kan? Gitu. Nah, ini bisa ke 2844. Makanya tadi kalau kita di sini kita punya view ke 2844 akan sangat make sense nih. R1 monthly juga dia 2845, R1 yearly-nya 2850 gitu. Jadi banyak korelasi confluence untuk mendorong gold masih ke atas. Dan kalau tadi kita ngomong di 2800 ya kan 2807, 2803, 2800 nih area sini, ini area premium yang bagus untuk kita sabar menunggu. Artinya apa? Kalau misalnya kita dapat area di sini, bisa SLD bawah di sini 2784 atau kalau mau agak jauh di 2771 karena H4 memang lebar sekali range-nya. Tapi kita bisa ngelihat ada potensi ke 2844, next check ke 2889 gitu ya. Segitu aja untuk video gua kali ini dan kita akan update ke member only videos untuk mengupdate video yang ini. Jangan lupa di subscribe dan komentar juga pandangan kalian mengenai gold seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.